Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen perkuliahan bersama yang kami hormati. Saya menyampaikan persiapan kita untuk semester akhir 2024-2025 terkait sarpras kita yang di area atau di blok PB. Iya, di blok PB. Karena apa namanya? eh Blok PB itu ada 22 ruangan. Iya, ada 22 ruangan. Sementara di MKU itu hanya 9 ruangan. Nah, inilah kantor kita. Jadi sudah diperbaiki labelnya semua ya, karena bukan lagi UPT tapi dia adalah subdirektorat. Sehingga label-label ruangan, label kantor itu kita sudah perbaiki. Tinggal nanti yang di bagian bawah itu yang besi yang kita akan perbaiki labelnya. Nah, personil kita di bawah Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Direktur Pendidikan, kita ada 12 tendik, ada 8 ASN dan ada 4 NPTT, di mana diantaranya ada KASI, KASI perkuliahan bersama. Kemudian kode ruangan kita untuk PB ini membentang dari di dekat Baruga di Pangeran Petarani sampai pada eh, Baruga atau Auditorium Ahmad Amiruddin yang ke arah kedokteran. Jadi masing-masing punya petugas ruangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 petugas ruangan di area PB. Ada 2 di area MKU dekat FIB. Nah, sekali lagi bahwa ruangan PB kita ini memang yang pagi itu 13 13 ruangan yang kita bisa gunakan. Kemudian yang sesi 4 dan 5 itu 19 ruangan. Kemudian di sesi eh, 6 itu 22 ruangan. Ya, karena ada penggunaan FMIPA di sesi apa namanya di sesi pagi sampai sesi siang. Nah, sekali lagi bahwa kita bisa mendapatkan kelas 495 di PB selama 1 pekan. Iya. Kemudian ini yang digunakan full oleh kita ada 13 ruangan yang full dalam artian pagi sampai siang itu basic science, kemudian siang sampai sore itu MKWU. Ada 13 ruangan yang ini memang telah kita perbaiki dengan baik, tinggal lampu dan gordennya. Yang lain sudah bagus. Tuh. Kemudian, ya tentu ini ruangan kita, ruangan dengan kursi Futura itu ada 11 ruangan. Kemudian ruangan dengan kursi fiber ya ini mau kita perbaiki yang 325 dan 232. Ini yang kita mau ganti dengan besi atau Futura. Kita sebenarnya punya LT3, ada 3 LT yang kita punya. Ada LT8, ada LT4, ada LT3. Nah, ini nasibnya LT-LT ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena kerusakannya parah. LT8 itu bagus, sudah diambil alih oleh bidang akademik dan kemahasiswaan, sudah direnovasi saya lihat untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tentu dan bisa bisa untuk kegiatan-kegiatan akademik. Sementara LT4 ini yang masih kita gunakan terakhir tapi tidak bisa lagi digunakan karena pernah ada kebakaran dengan peternakan di situ. Kemudian ini juga atapnya sudah bocor karena pohon itu yang di dekat kedokteran itu menekan turun itu atapnya sehingga gentengnya rusak dan air masuk. Nah, ini kita berharap ya mudah-mudahan karena pernah ditanyakan ini saya sempat diskusi dengan psikologi. Psikologi bisa pakai Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat kami di PB, tapi itu jangan sampai kejadiannya sama dengan LT3 sehingga kami berharap agar ini nanti kami akan diskusikan dengan beliau Pak WR atau Ibu Dir bagaimana ini kita butuhnya satu ruangan besar untuk kuliah tamu, untuk kuliah umum, untuk kuliah kelas besar, untuk rapat-rapat dosen ini kapasitas 120 kalau saya tidak salah ini. Ya, dan kursinya ya kita biarkan kursinya seperti ini, jangan yang empuk itu karena yang empuk saya lihat itu rawan. Rawan itu seperti LT3 yang sudah kursinya kursi gabus itu banyak rusak. Kalau ini kan ada penulisan ini, ada papan penulisan di depan jadi memang bisa dipakai kuliah juga. Ya, tapi memang ini ada banyak mau diperbaiki, mulai dari kursi, dinding, kedap suaranya, atapnya, itu
memang plafon-nya itu banyak yang harus diperbaiki. Jadi memang berat ini. Nanti kami diskusi dengan beliau, Pak WR1 dengan Ibu Dirna. Nah, ini LT3, begini dulu penampakannya. Tapi ini LT3 sebenarnya tidak terlalu parah, hanya kebocoran saja. Dindingnya ini masih utuh, masih ini digunakan. Nah, pada waktu itu diminta oleh beliau Pak WR1 sebelumnya, Pak Prof Restu, yang sekarang beliau adalah dekan Fakultas Vokasi. Ini diminta apakah digunakan? Saya bilang digunakan Prof dulu, cuma sekarang rusak. Jadi ini mau diperbaiki, sudah 2 kali bersurat tapi belum ada realisasi. Akhirnya kemudian vokasi memperbaiki. Jadi vokasi mengganti ini kursinya, memperbaiki plafonnya, atapnya, tapi ini kisi-kisi kedap suaranya tetap itu, tinggal dirapikan tuh. Lalu AC-nya dihilangkan semua ini diganti dengan AC berdiri di depan. Nah, tapi setelah diperbaiki, akhirnya kemudian tidak lagi kita menggunakannya. Kalau kita mau menggunakannya malah kita bersurat. Kalau kita menggunakan untuk rapat dosen, karena memang tentu ya tidak tidak untuk perkuliahan karena ini kan sebenarnya susah untuk kuliah ini karena tidak bisa mobile itu kursinya. Padahal ada diskusi-diskusi dengan mahasiswa biasanya small group discussion. Nah, ini LT3 berubah sekarang. Nah, yang menjadi masalah adalah WC ini sebenarnya bukan bagian dari LT3, bukan bagian. Ini dibuat di masa Prof. Idrus Patrusi jadi rektor karena ada demo mahasiswa. Mahasiswa demo karena WC-nya MKU tidak ada di blok ini. Iya, hanya ada satu di blok ujung dekatnya lab fisika dan itu kan di sana ada 6, 10 ruangan di sana. Ada 10 ruangan. Nah, 12 ruangan ada WC-nya di sini karena kalau mahasiswa mau buang air dia harus ke sospol, itu pun kalau terbuka. Nah, tapi sospol terbuka. Dia pergi ke bawah perpustakaan biasanya terkunci juga. Nah, dia harus sampai direktorat dan ini kan bisa merepotkan karena dalam satu ruangan itu 60 mahasiswa. Jadi dalam satu hari 6 sesi 360 mahasiswa kelas. Itu baru satu ruangan. Jadi kalau 12 ruangan itu lebih dari 3.600 dalam satu hari. Nah, kalau WC tidak ada kan masalah ini WC sebenarnya kami dulu usulkan dibuatlah WC ini pada zamannya Pak Nirwan di keuangan. Nah, dibuat WC ini. Cuma ada sekitar 1 semester kan setelah corona itu mesinnya rusak, tapi tandonnya ada. Ini juga bagus, cuma ini ada yang karena ada penjual di sini di sampingnya, itu yang menjadikannya gudang seperti gudang. Nah, karena vokasi memperbaiki LT3, dia pikir ini gudang, dia perbaikilah. Ya, ya tapi ini hanya diportes-portes saja, dicat, dibelikan mesin. Pipe ini kondisi dalamnya tidak ada sama sekali. Ah, setelah itu dikunci, walaupun kami ini buat di sini pengumuman WC-nya perkuliahan bersama, dikunci. Pernah kami diskusi, kalau memang LT3 mau menggunakan cukup satu saja, yang di sebelah kiri atau kanan, tapi dibuka yang satu ini untuk mahasiswa dan dosen. Karena kalau tidak ada WC di sini pasti berat sekali. Nah, ini kami akan bersurat, nanti beliau Pak Bersatu yang bersurat, kami kirimkan Pak, saya buatkan draftnya, baru kemudian beliau yang tanda tangan untuk kemudian kita bersurat ke vokasi untuk ini dibuka. Iya, ya karena sejarahnya begitu ini WC. Demo mahasiswa karena tidak ada WC-nya untuk MKU. Nah, 2 blok di sana, 12 ruangan itu WC-nya sebenarnya ini. Cuma pernah rusak itu mesinnya, tapi ada pipa alirannya, ada tandomnya, ada WC-nya ini ada, diganti kuncinya. Dikunci. Ini tidak pernah terbuka. Itu kunci seakan-akan disimpan di LT3, nanti orang LT3 yang mau buang air baru masuk di situ dia buka baru dia kunci kembali. Padahal harusnya ini terbuka untuk umum. Iya, ini aduh saya juga kadang tidak mau banyak konfrontasi, jadi saya kadang diam-diam juga. Tapi ya dosen dan mahasiswa pasti mengeluh kalau ini tidak dibuka dan bisa mahasiswa komplain lagi sebagai pelanggan. Dan nanti kami akan bikin surat untuk ini. Ya, karena dikunci gini kasihan dan padahal ini sebenarnya untuk BB blok 1, 2 dan blok 1, 3 ada 12 ruangan. Ya, baik. Ini untuk FMIPA ada 9 yang kita gunakan. Dan kita MKU itu sudah bersepakat kemarin waktu kita rapat dengan eh, Pak WD2, Bapak Ibu Ketua Jurusan untuk menegaskan penggunaannya. Karena sebelumnya seperti ini penggunaannya. Dan itu tidak ada ketegasan karena kadang banyak sekali kuliah kosong
Dan itu mubazir ruangan kalau kosong, sementara MKU butuh ruangan karena jumlah mahasiswa semakin bertambah dan tidak pernah ada penambahan ruangan. Dan strategi pengolahan ruangan kita sudah maksimal. Kita tambah kita tambah sesinya, full 6 sesi, kita tambah kapasitasnya maksimal 60 kursi. Itu sudah sangat optimal. Sehingga kita tentu butuh ruangan yang sesinya tidak digunakan. Makanya karena seringkali kosong ruangan itu tidak digunakan dan matriks juga kami tidak pernah dapat. Sehingga ruangan yang 5 yang digunakan oleh matematik itu yang kemudian kami usulkan waktu rapat untuk kita gunakan sampai 12.50. Nanti kami jadi 50-50 ruangan ini kita gunakan. Tapi ternyata setelah melihat matriks kemarin ada banyak yang nyebrang dari jadwalnya matematik. Pak WD1 dengan Ibu Direktur Pendidikan sudah komunikasi dan kemudian eh, disampaikan bahwa untuk semester ini kami akan kosongkan, akan geser. Mudah-mudahan begitu kejadiannya karena kalau tidak ada banyak ini yang bertabrakan ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali 2, 22 kelas akan bertabrakan. Kalau kemudian tetap di sini, tapi kami punya solusi. Insya Allah kami, kalau yang di PB ada beberapa solusi yang kita bisa lakukan. Di MKU memang sama sekali tidak ada karena full penggunaan ruangan di sana. Tapi mudah-mudahan kesepakatan ini kita kita pegang bersama. Nah, pernah ada penyampaian dari Ibu Ketua atau Sekretaris Prodi Matematik mengatakan bagaimana kalau 132 dan 133 kami pakai sampai sore. Tidak masalah, kita bisa komunikasikan eh, Ibu Sekdep. Kita bisa komunikasikan. Kalau misalnya MIPA Matematika menggunakan 132 sampai 133 sampai pukul 3.30 setengah 4, tidak masalah dari Senin sampai Jumat. Tapi mohon untuk 231, 125 dan 126 itu sampai pukul 12.50. Karena pertama adalah kami memang sangat kekurangan ruangan. Yang kedua adalah berpuluh tahun ini bagaimana pengadaan, pemeliharaan, pembersihan itu semuanya hampir 99% itu MKU yang melakukan itu. Tapi kan tidak ada tidak ada mindset itu. Mindset kita mindset Unhas, Bapak Ibu. Iya. Nah, ini kami gambarkan kondisinya FMIPA. Ini 121. Ini sudah cantik, ini bersih betul. Ini, aduh, ini kacanya ini bukan kalian yang bersihkan, petugas kami yang membersihkan. Whiteboardnya juga kuma sudah dilengkapi yang baru, dipasang ini terakhir untuk Desember 2024 dipasang. Lengkap, cuma memang kursi sekali lagi. Nah, itu yang kita nanti mau secara bertahap, mau diambil yang bagus, baru disamakan warnanya, disemprot, lalu kemudian kelas yang memang tidak bagus kursinya kita jadikan kursi besi, Futura. Nah, ini fasilitasnya bisa kita lihat ini. Fasilitasnya ruangan ini semua SKPB atau perkuliahan bersama yang mengadakannya. Iya. Ini 122 ada. Baru kemarin kita sepakat ada 5 dikirim oleh MIPA LCD. Dari 9 ruangan yang dipakai bersama, kami tetap siapkan 4. Beliau 5. Ya. Tapi AC-nya yang lain ini semua kita lengkapi. Jadi rata-rata 2 AC satu ruangan dan itu semua SKPB. Sama ini 123 juga begitu lengkap ini identifikasinya. Iya, ada satu LCD lagi karena 5 semua LCD, AC dari 9 itu MIPA sudah siapkan 2. Iya, jadi kami 6 kali 2 12 AC yang kami sudah siap sudah pasang di situ. Iya, 124 dan seterusnya semua ini hampir semuanya adalah penyiapan dari SKPB, baik itu pengadaan, pemeliharaan, pembersihan itu full pagi sampai sore. Kami punya petugas ruangan yang membersihkan. Tapi ini sekali lagi untuk Unhas, bukan untuk dikotomi dua dua lembaga. Iya, ini juga mau diganti kursinya nanti yang plastik kan ini sudah tidak bagus, bau ini kursi Bapak Ibu. Iya, ini ada 9. Jadi tentu yang ideal seperti yang saya sampaikan juga di kelas MKU ini yang ideal kita harus wujudkan supaya mahasiswa bisa kuliah dengan baik. Ini fasilitas juga sudah diperbaiki, ada juga ini alat-alatnya, semprotnya, spidolnya, remote-nya, lalu kemudian alat pembersihnya, juga LCD-nya sudah seperti di MKWU, ini sudah dirapikan, tinggal diambil dan dikembalikan oleh Bapak Ibu dosen ke tempatnya. Nah, ini sudah disiapkan. Nah, ini kemarin yang kita lakukan selama 2 bulan sebelum perkuliahan ini kita melakukan pengecetan kursi. Ini karena belum dibongkar, karena belum belum ada pengadaan untuk
awal ini mungkin nanti di pertengahan tahun ada pengadaan. Ini kalau tidak dicat, ini besinya berkarat, Pak. Dan tidak mungkin mahasiswa gunakan. Kasihan adik-adik kita. Ini berkarat. Kalau dia pegang karatannya itu aduh seperti montir mesin motor. Tapi ini sudah bagus, sudah bisa digunakan, Pak. Sudah 2 kali dicat ini, dikasih tebal sehingga kemudian bisa bisa nyaman mahasiswa menulis di situ menjadi landasan. Nah, ini meja diskusi mahasiswa itu saya sampaikan bahwa kalau mungkin di tempat lain ini sudah dibuang, diganti, tapi ya kita berpikir untuk efisiensi, kalau bisa digunakan kenapa harus dibuang? Kita perbaiki, kita cat kembali, kita dempul ya. Ini juga kursi-kursi yang berkarat begini kita cat supaya nyaman mahasiswa duduk. Iya. Nah ini temboknya sudah sama warnanya. Kalau ini sama karena kita punya nomor warnanya. Jadi seluruh ruangan itu sudah tidak ada coretan. Jadi kalau ada coretan baru berarti mahasiswanya lagi yang bandel. Pilar-pilarnya juga begitu kita cat dan sudah selesai ini. Ada beberapa yang dipasang, ini dibongkar ini pembongkaran oleh mereka ini oleh petugas ruangan kami. Pemasangan ini karena biasa ini hilang Pak kalau tidak difixer dengan baik. Kemudian ini kursi-kursi yang rusak ini digudangkan yang baik ditukar tuh oleh teman-teman. Ini pemasangan whiteboard sudah semua, pokoknya whiteboard kaca semua ini 31 ruangan. Ini juga sudah presisi persis sama dengan di MKU sudah presisi semua, lengkap remote-nya semua kalau di PB. Cuma memang ada 3 ruangan yang kami usulkan sudah ditandatangan beliau Pak WR untuk Pak WR 2 karena ada 3 ruangan yang teralisnya tidak ada teralis pintunya. Ada satu ruangan yang full teralis jendelanya tidak ada dan itu rawan kalau kita pasang LCD. Jadi masih ada 3 ruangan yang kita tidak tidak pasang LCD-nya. 325, 123 dan 2132, 133. Jadi 3 ruangan Bapak Ibu. Iya. Ini sudah presisi pemasangan AC juga sudah dilakukan. Ini penggantian kabel dan seterusnya itu sudah kita lakukan. Ini pemasangan panel sudah di apa dieksekusi oleh PPUK. Alhamdulillah dan ini Sabtu Ahad ini masih bekerja dan saya telepon tadi koordinator Sarpras katanya sudah selesai, sudah dites 1,5 jam itu tidak ada latok dari AC baru yang 20 terpasang. Alhamdulillah. Iya, insya Allah nyaman di kelas. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Jadi pembersihan ini oleh petugas-petugas kami. Ya mereka sebenarnya ini punya semangat besar kemarin karena rencana mau refresh di akhir bulan 1 sebelum masuk kuliah tapi kelihatannya ditunda. Saya bilang tidak masalah, saya pikir bukan itu yang harus memotivasi kita tapi ya bahwa ini semangat pelayanannya harus ditingkatkan, pembersihan dan seterusnya itu kita lakukan. Nah, ini petugas-petugas kami ada lima, ada ini ASN semua yang 3 ini, kemudian yang 2 ini adalah NPTT, sama di MKU ada NPTT 2 orang. Sekali lagi bahwa ya ada uraian tugas dan ada apresiasi dari pimpinan yang sudah lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan program dengan baik. Kami mensupport dengan segala hal yang dibutuhkan dan tentu dukungan pimpinan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.